Selamat pagi, saya Dr. Marsyanda yang berjaga pada poli umum pada hari ini. Pada hari ini saya akan melakukan keterampilan pemeriksaan bayi baru lahir, yang dimana di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan refleks, dan juga pemeriksaan Apgar, dan juga pemeriksaan kematuran. Dan dimana di sini yang pertama saya akan melakukan cuci tangan 6 langkah terlebih dahulu dan menggunakan handscoon yang bersih dan memastikan keadaan sudah steril. Bayi yang baru lahir diletakkan pada tempat pemeriksaan. Kemudian yang pertama saya akan menilai Apgar score, di mana di sini saya akan menilai appearance-nya atau warna kulit, di mana di sini 0 bila seluruh tubuh biru atau pucat, 1 bila tubuh kemerahan dan ekstremitasnya biru, kemudian 2 bila seluruh tubuh kemerahan. Kemudian selanjutnya saya akan memeriksa pulse atau laju jantung, di mana di sini saya akan menentukan laju jantung dengan mengukur pulse atau meletakkan tangan di dada bayi dan mengukur frekuensi denyut jantung selama 1 menit. Kemudian saya akan memberi scoring, di mana 0 bila tidak ada denyut jantung, kemudian 1 bila kurang dari 100 denyut kali per menit, dan juga 2 bila lebih dari sama dengan 100 kali per menit, dan juga bayi terlihat bugar. Kemudian selanjutnya saya akan memeriksa refleks grimace, di mana di sini saya akan menilai refleks bayi yang diberi rangsangan dengan menepuk pelan pada bayi. Di mana di sini yang pertama saya akan menepuk. Kemudian saya akan memastikan adanya refleks grimace, di mana di sini 0 bila tidak bereaksi, 1 bila gerakan sedikit, 2 bila reaksi melawan. Kemudian activity atau tonus otot, di mana di sini saya akan menilai aktivitas tonus otot dengan melihat gerakan bayi, di mana di sini saya akan melihat 0 bila lumpuh, 1 bila gerakan sedikit, dan 2 bila gerakannya aktif. Kemudian selanjutnya saya akan menilai respiration atau usaha nafas, di mana saya menilai tangisan bayi, 0 bila tidak ada, 1 bila lambat, dan 2 bila menangis kuat. Kemudian saya akan menilai jumlah skor dari masing-masing kriteria, dijumlahkan nilai yang didapatkan untuk menentukan keadaan bayi. Tidak ada asfiksia bila total skornya lebih dari sama dengan 7, dan asfiksia ringan sampai sedang bila total skornya adalah 4-6, dan juga asfiksia berat bila kurang dari sama dengan 3, dimana pada bayi ini untuk Apgar skornya tidak ada asfiksia karena lebih dari 7. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan bayi baru lahir. Saya akan melakukan cuci tangan 6 langkah kembali dan juga menggunakan sarung tangan yang bersih. Kemudian selanjutnya saya akan menjaga suhu bayi dalam lingkungan dan keadaan sehat. Saya akan menggunakan lampu sorot untuk menghangatkan bayi, di mana jarak lampu sorot dengan bayi kurang lebih 60 cm, dan juga menjaga suhu ruangan agar tidak lebih dingin dari 25 derajat Celcius. Bila perlu, AC dan kipas angin tidak boleh dihidupkan. Kemudian saya akan mengeringkan bayi secepatnya, terutama kepala, tanpa menghilangkan vernix. Kemudian saya akan meletakkan bayi dalam keadaan terlentang, kepala sedikit lebih rendah, untuk membersihkan mulut, faring, hidung dari cairan, mukus darah, dan debris amnion. Usap mulut dengan kasa atau suction lembut dengan suction catheter. Pada bayi baru lahir dengan kondisi sehat, dapat langsung diberikan pada ibu untuk inisiasi menyusui dini. Baik, di sini saya mengeringkan bayi secepatnya, terutama kepala, tanpa menghilangkan vernix. Kemudian selanjutnya saya akan meletakkan bayi dalam keadaan telentang, kepalanya sedikit lebih rendah, untuk membersihkan mulut dan hidung, faring dan hidung dari cairan dan mukus darah dan debris amnion. Saya akan menggunakan kasa. Kemudian selanjutnya saya akan memberikan langsung kepada ibu untuk inisiasi menyusui dini. Bila dikhawatirkan adanya gawat nafas, maka bayi harus diletakkan pada box penghangat dan observasi ketat. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan pengukuran antropometri. Baik, sini. Kemudian setelah sudah, saya akan memastikan bahwa alat yang akan saya gunakan ini sudah lengkap semua dalam keadaan steril.
Dan juga untuk yang pertama saya akan mengukur untuk berat badan bayinya ya Bu ya. Dimana di sini saya akan melakukan pada timbangan digital. Permisi ya Bu ya, saya izin untuk memindahkan ke timbangan digitalnya ya Bu ya untuk anak Ibu. Permisi ya Ibu. Dimana di sini saya letakkan di area yang data. Baik Ibu, untuk beratnya yaitu di sini dalam batas normal ya Ibu ya, sekitar 2700 gram. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan pengukuran panjang badan bayi atau anak dengan menggunakan infantometer ya. Saya akan mengecek menggunakan infantometer. Saya akan meluruskan kakinya ya Ibu ya supaya menapak, kemudian menentukan panjang bayinya. Baik Ibu, di sini juga panjangnya dalam batas normal sekitar 53 cm. Kemudian sebelumnya tadi saat menimbang berat badan saya juga sudah melepas untuk kain pembungkus bayinya ini ya Ibu ya, supaya tidak terjadi bias timbangan ya Ibu ya. Selanjutnya saya akan melakukan pengukuran lingkar kepala, di mana di sini saya akan mengukur kepala pada diameter terbesar yaitu frontalis occipitalis. Jika terdapat caput succedemum dapat dilakukan hari kedua atau ketiga, di mana nilai normalnya adalah 33 sampai 35 cm. Baik, untuk lingkar kepala pada bayi ini masih dalam batas normal. Maka selanjutnya saya akan mengukur lingkar dada, di mana di sini saya akan melakukan pengukuran dari daerah dada ke punggung kembali ke dada. Pengukuran dilakukan melalui kedua puting susu yang normalnya adalah 30 hingga 38 cm. Baik, di sini untuk lingkar dada bayi dalam batas normal. Kemudian selanjutnya saya akan memeriksa tanda-tanda vital, yang dimana yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan pada suhu bayi. Pemeriksaan suhu dilakukan di aksila selama 5-10 menit, dimana suhu normal bayi adalah 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Baik, untuk hasil pengukuran suhu dalam batas normal, maka selanjutnya saya akan melakukan pemantauan denyut jantung bayi, di mana di sini saya akan memperhatikan keteraturan denyut jantung bayi, hitung frekuensinya selama 1 menit penuh. Denyut jantung normal yaitu 120 sampai 160 kali per menit. Baik, pada bayi ini dalam batas normal. Untuk pengukuran nadi juga dalam batas normal. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan pemantauan pernafasan bayi, yang dimana di sini saya akan menghitung pernafasan bayi selama 1 menit penuh untuk memantau adanya apnu dan mendengarkan suara nafas, memperhatikan tarikan dada bayi. Untuk pernafasan normal pada bayi yaitu 40 sampai 60 kali per menit. Baik, selanjutnya saya akan mulai pemeriksaan head to toe, di mana di sini saya akan melakukan pemeriksaan kepala. Saya akan meraba sepanjang garis sutura dan fontanel apakah ukuran dan tampilannya normal. Fontanel anterior harus diraba. Fontanel yang besar dapat terjadi akibat prematuritas atau hidrosefalus, sedangkan yang terlalu kecil terjadi pada mikrosefali. Saya juga akan memeriksa adanya trauma lahir, misalnya caput succedemum, cepal hematom, pendarahan subaponeurotik, fraktur tulang tengkorak, dan juga memperhatikan adanya kelainan kongenital seperti anencefali dan mikrosefali, di mana pada bayi ini masih dalam batas normal. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan mata, di mana di sini saya akan memeriksa untuk jumlahnya. Kemudian saya juga akan memeriksa adanya pembesaran dan kekeruhan pada kornea, dan memeriksa adanya trauma seperti palpebra,
pendarahan konjungtiva atau retina. Dan juga saya akan memeriksa adanya sekret pada mata. Konjungtivitis oleh kuman gonokokus dapat menjadi panoftalmia dan menyebabkan kebutaan. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan pada sklera apakah nampak gejala ikterus atau tidak, dimana pada bayi ini tidak, semuanya dalam batas normal. Untuk pemeriksaan matanya, maka selanjutnya saya akan mengkaji eye blink reflex, yaitu refleks gerakan seperti menutup dan mengejapkan mata jika bayi terkena sinar atau hembusan angin. Matanya akan menutup atau dia akan mengejakkan matanya. Maka yang pertama saya akan menggunakan pen light untuk memberikan rangsangan sinar. Baik, di sini untuk refleksnya dalam batas normal. Maka selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan telinga, yaitu saya akan memeriksa memastikan jumlah, bentuk, dan posisinya. Kemudian memastikan pada bayi cukup bulan tulang rawanya sudah matang, dan juga daun telinga harus berbentuk sempurna dengan lengkungan yang jelas di bagian atas. Kemudian perhatikan letak daun telinga, dan daun telinga yang letaknya rendah atau low set ears terdapat pada bayi yang mengalami sindrom tertentu, contohnya Pierre Robin. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada hidung, yang dimana di sini saya akan mengkaji bentuk dan lebar hidung. Pada bayi cukup bulan, lebarnya harus lebih dari 2,5 cm dan bayi harus bernafas dengan hidung. Jika melalui mulut, harus diperhatikan kemungkinan adanya obstruksi jalan nafas karena atresia choana bilateral, fraktur tulang, hidung, atau encephalokel yang menonjol ke nasofaring. Saya juga akan memeriksa adanya sekret, di mana di sini tidak dibebati, di mana sekret mukropurulen yang terkadang berdarah. Hal ini memungkinkan adanya sifilis kongenital. Selain itu, saya juga akan memeriksa adanya pernafasan cuping hidung. Jika cuping hidung mengembang menunjukkan adanya gangguan pernafasan, di mana di sini pada bayi ini tidak didapati adanya pernafasan cuping hidung. Kemudian selanjutnya saya akan lanjut untuk pemeriksaan bibir dan mulut, di mana saya akan mengkaji bentuk bibir apakah simetris atau tidak, dan juga memperhatikan daerah langit-langit mulut dan bibir jika ada bibir sumbing. Kemudian saya akan memperhatikan jika ada bercak putih pada gusi maupun palatum. Dimana di sini saya akan menilai baik untuk bentuknya dalam batas normal dan juga daerah langit-langitnya juga dalam batas normal. Dan juga saya akan mengkaji refleks rooting atau mencari puting susu, refleks sucking, menghisap, dan refleks swallowing. Dimana di sini saya akan menekan-nekan untuk di daerah dekat bibir untuk mengecek adanya refleks sucking dan juga refleks rooting dan juga mengecek refleks swallowing. Baik, di sini untuk refleksnya masih ada semua dalam batas normal. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan leher, yaitu di mana leher bayi biasanya pendek dan harus diperiksa kesimetrisannya. Pergerakannya harus baik. Jika terdapat keterbatasan pergerakan, kemungkinan ada kelainan tulang leher. Dan juga saya akan memeriksa adanya trauma leher yang dapat menyebabkan pada fleksus kerusakan pada fleksus brachialis. Saya akan memeriksa adanya trauma leher yang dapat menyebabkan kerusakan pada fleksus brachialis. Baik, saya akan memeriksa untuk lehernya, di mana di sini dalam batas normal. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan perabaan untuk identifikasi adanya pembengkakan atau pembesaran kelenjar tiroid. Saya akan meraba. Baik, di sini tidak didapati pembesaran kelenjar tiroid dan vena jugularis. Maka selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dada, di mana di sini saya akan memeriksa kesimetrisan gerakan dada saat bernafas. Pernafasan yang normal, dinding dada dan abdomen bergerak secara bersamaan. Tarikan sternum atau interkostal pada saat bernafas perlu diperhatikan. Dimana di sini pada bayi ini dalam batas normal. Maka selanjutnya saya pada bayi cukup bulan, puting susu sudah terbentuk dengan baik dan tampak simetris, dan juga mengecek pengeluarannya. Payudara dapat tampak membesar tapi ini normal. Kemudian pada bayi ini semuanya dalam batas normal. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan bahu, lengan, dan tangan, di mana kedua lengan harus sama panjang. Saya akan memperhatikan dengan cara meluruskan kedua tangan ke bawah.
baik pada bayi ini dalam batas normal. Kemudian saya akan memeriksa jumlah jari, memperhatikan adanya polidaktili atau sindaktili. Kemudian telapak tangan harus dapat terbuka. Garis tangan yang hanya satu buah berkaitan dengan abnormalitas kromosom seperti trisomi 21. Kemudian saya akan periksa adanya paronisia pada kuku yang dapat terinfeksi atau tercabut sehingga menimbulkan luka dan perdarahan. Kemudian selanjutnya saya akan mengkaji refleks Moro dan kemungkinan adanya fraktur. Bayi akan mengembangkan tangannya ke samping, melebarkan jari-jarinya, kemudian menarik tangannya kembali dengan cepat seperti ingin memeluk seseorang. Baik, saya akan mengecek untuk refleks Moronya. Baik, pada bayi ini dalam batas normal, maka kemudian saya akan mengkaji refleks palmar atau grasping, di mana di sini akan timbul pada bagian dalam atau meletakkan jari kita pada telapak tangan bayi. Jari-jari bayi akan melingkar ke dalam seolah memegangi suatu benda dengan kuat, di mana pada bayi ini dalam batas normal. Kemudian selanjutnya saya akan memeriksa abdomen, di mana saya di sini akan mengamati untuk tali pusarnya. Kemudian pada tali pusar terdapat 2 arteri dan 1 vena. Kemudian saya akan mengobservasi pergerakan abdomen. Abdomen harus tampak bulat dan bergerak serentak dengan pergerakan dada saat bernafas. Kemudian saya akan meraba abdomen untuk memeriksa adanya massa, melihat dan meraba bentuk abdomen, dan meraba apakah ada massa abnormal, bentuk perut sangat cekung, kemungkinan adanya terdapat hernia diafragmatika. Kemudian bentuk abdomennya membuncit, kemungkinan karena hepatosplenomegaly atau tumor lainnya, di mana pada bayi ini tidak ada dan dalam batas normal. Kemudian selanjutnya saya akan memeriksa genitalia bayi laki-laki, di mana pada bayi laki-laki panjang penis 3-4 cm dan lebarnya 1-1,3 cm. Saya akan memeriksa posisi lubang uretra normal berada pada ujung penis, dan juga prepusium tidak boleh ditarik karena akan menyebabkan fimosis. Kemudian skrotum harus dipalpasi untuk memastikan jumlah testis ada 2 dan bayi cukup bulan, testis sudah turun di skrotum. Sedangkan pada bayi perempuan, maka harus dicek untuk labia majoranya telah menutupi labia minor, dan juga memastikan lubang uretra terpisah dengan lubang vagina. Hal ini dapat didapatkan melalui inspeksi. Kemudian selanjutnya saya akan mengecek bila ada sekret berwarna putih atau berdarah dari vagina. Hal ini disebabkan karena pengaruh hormon ibu atau withdrawal bedding. Kemudian saya akan memeriksa tungkai dan kaki, di mana di sini saya akan memeriksa kesimetrisan tungkai dan kaki, yaitu memeriksa panjang kedua kaki dengan meluruskan keduanya dan menghitung jari-jari kaki. Kedua tungkai harus dapat bergerak bebas dan kurangnya gerakan berkaitan dengan adanya trauma, misalnya fraktur dan kerusakan neurologis. Kemudian selanjutnya saya akan mengkaji refleks Babinski dengan mengusap atau menekan pada bagian menonjol di dasar jari di telapak kaki ke atas dan jari-jari membuka. Di mana di sini saya dapat menggunakan palu refleks untuk mengkaji refleks Babinski. Di sini saya akan menggunakan paru refleks untuk mengkaji Babinski, di mana saya akan melakukan gerakan memutar pada sisi kontralateralnya juga pada telapak kaki, di mana di sini saya akan mengusap dan menekan bagian menonjol pada bagian di dasar telapak kaki. Dan refleks Babinski ini akan menyebabkan kaki bayi ke atas dan jari-jari membuka bila positif. Kemudian memeriksa spinal atau punggung, yaitu memeriksa spina dengan cara menelungkupkan bayi dan mencari adanya tanda-tanda abnormalitas seperti spina bifida, pembengkakan, lesung atau bercak kecil berambut yang dapat menunjukkan adanya abnormalitas medula spinalis atau kolumna vertebra. Nah, di sini saya akan membalikkan bayi. Yang di sini untuk bayi dalam batas normal tidak ada abnormalitas seperti adanya spina bifida, pembengkakan dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya saya juga sekaligus memeriksa anus dan rektum, yaitu memeriksa adanya kelainan atresia ani dan mengkaji posisinya. Mekonium secara umum keluar pada 24 jam pertama. Jika sampai 48 jam belum keluar, kemungkinan ada mekonium plak sindrom
megakolon atau obstruksi saluran pencernaan. Kemudian saya akan memeriksa atresia ani terlebih dahulu. Baik, untuk pengecekan atresia aninya tidak didapati atresia ani. Kemudian selanjutnya saya akan memeriksa kulit, di mana saya akan memperhatikan kondisi kulit bayi, di mana apakah didapati perubahan warna, apakah ada ruam, pembengkakan, dan tanda-tanda infeksi, dan juga memeriksa adanya bercak atau tanda lahir, dan juga memperhatikan adanya vertikasiosa, dan juga perhatikan adanya lanugo, jumlah yang banyak terdapat pada bayi yang kurang bulan, di mana pada bayi ini karena cukup bulan, maka lanugo tidak didapati banyak, dan juga dalam batas normal. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan injeksi vitamin K 1 mg secara intramuskular. Baik, di sini sudah tersedia untuk vitamin K 1 mg, saya akan suntik secara IM. Baik, sudah selesai untuk saya suntikan secara IM, dan juga pengambilan darah untuk newborn. Selanjutnya saya juga melakukan pengambilan darah untuk newborn untuk screening HB, golongan darah, HCT, kemudian dan juga bilirubin, dan juga hearing impairment screening. Kemudian saya akan menjelaskan pada orang tua hasil pemeriksaan dan memberi konseling. Dimana di sini untuk pemeriksaan bayi baru lahirnya sudah selesai, dimana di sini anaknya dalam batas normal. Kemudian sehingga anak ini dalam keadaan yang baik dan juga sehat. Kemudian selain itu, saya akan membereskan alat dan bahan yang digunakan, melepas sarung tangan dan cuci tangan untuk mendokumentasi tindakan. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan Ballard score, di mana di sini saya akan mencuci tangan kembali untuk memastikan keadaannya steril. Kemudian saya akan menilai maturitas neuromuskular, di mana di sini bayinya akan saya letakkan terlentang, dan juga saya akan menunggu hingga bayi tenang. Kemudian saya akan menilai postur bayi. Menilai postur bayi, apakah postur bayi kedua tangannya tampak layu atau tampak seperti posisi postur bayi yang normal, yang dimana umumnya akan tampak postur yang saya akan menilai apakah postur bayi dalam batas normal. Kemudian bila normal maka bayi akan diberi nilai 4. Kemudian saya akan menilai jendela siku, di mana tangan fleksi pada pergelangan dan beri cukup tekanan untuk mendapatkan posisi sefleksi mungkin. Saya akan mengukur dan nilai sudut antara eminensia hipotenar dan bagian anterior lengan bawah, dan jangan memutar pergelangan tangan, di mana di sini bila sudutnya semakin 0 derajat, mendekati 0 derajat, maka skornya akan semakin tinggi. Maka dapat dikatakan untuk neuromuskularnya sudah matur untuk di pemeriksaan jendela siku. Kemudian saya akan menilai recoil tangan, di mana di sini saya akan memegang kedua tangan bayi dan fleksikan ke bagian bawah sejauh mungkin selama 5 detik. Kemudian rentangkan kedua lengan bayi dan lepaskan. Saya akan mengamati reaksi bayi saat dilepaskan dan memberikan skor, di mana bila bayi mengalami recoil lengan, yaitu mengangkat kembali lengan seperti posisi postur semula, maka bayi mendapatkan skor 4. Kemudian saya akan menilai sudut poplitea, di mana bayi diposisikan telentang, kemudian paha ditempatkan lembut di perut bayi dan lutut tertekuk penuh. Kemudian pemeriksa memegang kaki satu sisi dengan lembut dan satu tangan mendukung sisi paha dengan tangan yang lain, dan juga jangan memberikan tekanan pada paha belakang. Kemudian saya akan memastikan bayi berhenti menendang secara aktif sebelum sampai melakukan ekstensi kaki. Kemudian kaki bayi diekstensikan sampai terdapat resistensi pasti terhadap ekstensi, di mana saya akan mengukur sudut yang terbentuk antara paha dan betis, di mana bila
bayi semakin dapat menekuk kakinya atau melakukan ekstensi hingga mencapai bahu, maka dikatakan neuromuskular masih belum sepenuhnya matur. Dan bila terdapat tahanan di sudut kurang dari 90 derajat, maka pasien mendapatkan nilai 5. Kemudian saya akan menentukan tanda shawl atau scarf sign, di mana bayi dibaringkan telentang, dan saya akan mengarahkan kepala bayi ke garis tengah tubuh. Saya akan mendorong tangan bayi melalui dada bagian atas dengan satu tangan, dan ibu jari tangan sisi lain pemeriksa diletakkan pada siku bayi. Kemudian siku dapat diangkat melewati badan, namun kedua bahu harus tetap menempel di permukaan meja dan kepala tetap lurus. Saya akan mengamati posisi siku pada bayi, di mana pada bayi bila semakin dapat ditekuk atau semakin dapat melewati garis tengah tubuh, maka semakin imatur nilai neuromuskularnya. Kemudian dilakukan pada kontralateral, ditarik ke garis tengah. Kemudian saya akan melakukan perasa tumit telinga, di mana posisi bayi dalam telentang, lalu megang kaki bayi dengan ibu jari dan telunjuk, tarik sedekat mungkin dengan kepala tanpa memaksa. Di mana di sini saya akan mempertahankan panggul pada permukaan meja dan juga amati jarak antara kaki dan kepala serta tingkat ekstensi lutut. Di mana di sini bila semakin dapat mendekati bahu atau tingkat ekstensinya tinggi, maka semakin kurang matur, semakin rendah nilai neuromuscular maturity score-nya. Kemudian saya akan memperhatikan kulit bayi, baik warna maupun tekstur, dan memberikan skor. Dan di sini setelah selesai saya akan melakukan pemeriksaan kulit, di mana di sini saya akan melakukan pemeriksaan baik warna maupun tekstur, di mana di sini skornya -1 bila lengket, rapuh dan transparan, 0 bila merah seperti agar, gelatin transparan, 1 bila merah muda halus, vena-vena tampak, 2 bila permukaan mengelupas dengan atau tanpa ruam dan vena jarang, 3 bila daerah pucat dan pecah-pecah, vena jarang, 4 bila seperti kertas kulit pecah-pecah dan dalam, tidak ada vena, dan 5 bila pecah-pecah kasar, keriput. Kemudian saya akan menilai adanya lanugo, di mana saya menilai rambut halus atau lanugo pada bayi dengan mengamati daerah atas dan bawah punggung bayi, kemudian memberikan skor. Di mana nilai skornya adalah -1 bila tidak ada, 0 bila jarang, 1 bila banyak sekali, 2 bila menipis, 3 bila menghilang, dan 4 umumnya tidak ada. Kemudian selanjutnya saya akan memeriksa permukaan pelantar kaki, di mana saya akan mengukur panjang dari ujung jari kaki hingga tumit dan melihat garis telapak kaki, kemudian memberi skor. Di mana di sini -2 bila tumit ibu jari kaki kurang dari 40 mm. Dan juga -1 bila tumit ibu jari kaki 40-50 mm, dan juga 0 bila lebih dari 50 mm tidak ada garis, dan juga 1 bila garis tidak didapati, garis-garis merah tipis, 2 bila lipatan melintang hanya pada bagian anterior, 3 bila lipatan pada 2/3 anterior, dan 4 bila garis-garis pada seluruh telapak kaki. Kemudian saya akan menilai payudara, di mana saya akan memeriksa ukuran areola dan menilai ada atau tidaknya bintik-bintik akibat pertumbuhan papila Montgomery. Kemudian saya akan melakukan palpasi jaringan mame di bawah areola dengan ibu jari dan telunjuk untuk mengukur diameternya. Saya akan memberikan skor yaitu -1 bila tidak tampak, 0 bila hampir tidak tampak, 1 bila areola mendatar,
tidak ada benjolan, 2 bila areola berbintil, benjolan 1-2 mm, 3 bila areola timbul, benjolan 3-4 mm, 4 bila areola penuh, benjolan 5-10 mm. Kemudian saya akan mengecek untuk mata dan daun telinga, yaitu pemeriksaan daun telinga dengan palpasi ketebalan kartilago dan juga melipat daun telinga ke arah wajah, kemudian melepaskan dan mengamati kecepatannya kembalinya daun telinga ketika dilepaskan seperti semula. Pemeriksaan mata dengan membuka dan memisahkan palpebra superior dan inferior dengan menggunakan jari telunjuk dan ibu jari. Kemudian memberikan skor -2 bila kelopak mata menyatu erat, -1 bila kelopak mata menyatu longgar, 0 bila kelopak terbuka, pina datar tetap terlipat, 1 bila pina sedikit melengkung, lunak, recoil lambat, 2 bila pina memutar penuh, lunak tetapi sudah recoil, 3 bila pina mengeras dan berbentuk, recoil segera, 4 bila kartilago tebal, telinga kaku. Kemudian saya akan mengamati juga untuk kelamin, mengamati kelamin pada bayi laki-laki dan memberikan skor -1 bila skrotum datar halus, 0 bila skrotum kosong, ruge samar, 1 bila testis pada kanal bagian bawah, bagian atas, dan ruge jarang, 2 bila testis menuju bawah, ruge sedikit, 3 bila testis di skrotum, ruge jelas, dan 4 bila testis di pedulus, ruge dalam. Kemudian saya akan mengamati kelamin pada bayi perempuan dan juga memberikan skor -1 bila klitoris menonjol, labia datar, 0 bila klitoris menonjol, labia minora kecil, 1 bila klitoris menonjol, labia minora besar, kemudian 2 bila labia mayora dan minora sama-sama menonjol, 3 bila labia mayora besar, labia minora kecil, 4 bila labia mayora menutupi klitoris dan labia minora. Kemudian saya akan menotalkan jumlah skor, di mana jumlahkan semua skor dan menentukan usia kehamilan. Di mana pada bayi ini, untuk bayi ini sesuai dengan usia kehamilan. Dan juga untuk bayi ini dalam batas normal. Maka untuk pemeriksaannya semuanya sudah selesai, mulai dari penilaian agar, kemudian penilaian bayi baru lahir, dan juga pemeriksaan Ballard score, yang dimana di sini dalam batas normal dan bayinya dalam keadaan sehat dan juga dalam kondisi yang baik. Maka untuk rangkaian pemeriksaannya sudah selesai. Terima kasih.